Halo kawan rebahan, jangan lupa siapkan jagung beledug dan cikopi. Tanpa berlama-lama langsung saja kita rangkum alur cerita filmnya. Minum. Duh. Kisah diawali dengan diperlihatkannya suasana pedesaan di Tanah Melayu abad 18 sekitar tahun 1890-an yang masih sejuk dan indah nikmat dipandang tiis ceuli herang panon kalau kata orang Sunda. Namun tidak lama dari itu muncul sekelompok orang asing yang ternyata mereka adalah cecunguk Inggris dan ditemani Mang Yayan yang menjadi seorang pembunuh bayaran yang disewa penjajah Inggris untuk mencari orang-orang yang melakukan sebuah pemberontakan terhadap penjajah. Harusnya bukan pemberontak, tapi para pejuang bangsa dan tanah air. Dengan kuasa kami. Itu juga Di mana kamu. kekejian para pendatang dari benua Eropa tersebut semakin menjadi-jadi tatkala seseorang yang dituakan di sana melakukan perlawanan dan dengan bengisnya mati ditusuk toga. Hal tersebut pun memicu kemarahan, membuat para penduduk pun melakukan perlawanan, namun sayangnya pembantaian tidak bisa dihindarkan karena memang begitulah penjajah tetaplah penjajah akan menjadi cerita kelam bagi mereka yang dijajah. Stemol. Inilah awal mula perjanjian yang dilanggar para pendatang dari tanah British alias Inggris terhadap masyarakat Melayu dan menjadi bentuk perlawanan para pejuang di tanah Melayu melawan para penjajah. Scene kembali dimulai dengan diperlihatnya seorang jawara dari tanah Melayu. Dia bernama Mat Kilau yang sedang berlatih bersama teman-temannya. Di sini Mat Kilau adalah sosok pahlawan yang memperjuangkan tanah kelahirannya. Kalau di Pulau Jawa mungkin ada Mat Peci, Mat Beni, dan juga si Pitung jika dilihat dari zamannya. Dan munculnya pergerakan Kidalang di era 1910-an dalam perjuangan tanah air dari penjajah melawan kolonialisme. Saya prot anjing teh. Tapi kali ini kita berfokus pada tanah Melayu saja ya guys ya. Di mana Mat Kilau yang sedang diberikan arahan bersama teman-temannya oleh seorang gurunya yang bernama Tok Gajah. Di sini mereka harus lebih bersungguh-sungguh dan sabar dalam menjalani pelatihan karena anjing awal guys baca prot psikoplok. Di sini mereka harus bersungguh-sungguh menjalani latihan karena pasukan penjajah sudah benar-benar akan mengambil alih tanah air mereka. Karena segala bentuk penjajahan harus dilawan bersama pergerakan yang nyata. Saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Di mana diri kita tidak boleh jumawa dalam menghadapi musuh-musuh karena pula sikap angkuh dan sombong itulah adalah perbuatan tercela yang membuat para iblis akhirnya dilaknat oleh Allah. Maka dari itu hanya ada satu kata, lawan. Juang bermati-matian. Di satu sisi para pejuang ini mencari dukungan dan doa dari para istrinya karena tanpa doa istri-istri soleha maka tidak akan ada pergerakan yang membuahkan hasil secara maksimal, terutama doa para ibu. Balik nanti saya makan. Dan kalau diizinkan, Para tetua ulama yang menjadi pimpinan akhirnya berkumpul dan di mana dalam perundingan tersebut mereka semua memutuskan menunjuk salah satu murid harus ada yang menjadi pemimpin pergerakan melawan para penjajah yang sudah keluar batas dan membuat rakyat menderita, di mana tangis para istri yang melihat suaminya mati dibunuh dan perampasan kekayaan alam di berbagai wilayah serta perbudakan yang begitu bengis tanpa belas kasihan membuat rakyat tanah Melayu menjadi tanah yang dipenuhi tangis air mata dan darah. Yang bakal memimpin. Dan di sini Mat Kilau ditunjuk sebagai pemimpin dengan penuh kecewa Awang yang tadinya berharap akan ditunjuk, ternyata Mat Kilau lah yang ditunjuk. Namun ada satu petinggi dari mereka yang menyarankan untuk menunjukkan salah satu murid yaitu Mat Lela dan menguji ilmu bela dirinya sebelum menjadi pemimpin pergerakan dari kalangan pemuda. Mat Lela pun akhirnya berhadapan dengan Mat Kilau. Uji coba ilmu bela diri akhirnya dilaksanakan antara Mat Kilau dan Mat Lela. Dan ternyata di sini Mat Kilau memang layak untuk dijadikan pemimpin pergerakan para pemuda kala itu untuk melawan para penjajah di negeri tanah Melayu. tak boleh jadi gitu. Kenapa aku tak layak jadi gitu?
Hormat. Awang yang merasa kecewa karena tidak diharuskan untuk melakukan pergerakannya dengan sendiri. Namun di sini dia melihat para penjajah yang masuk. Keesokan harinya di mana para penjajah yang berniat memberikan pajak kepada para penduduk yang berdagang seolah ingin persulit orang-orang pribumi di tanah Melayu dan memperkaya diri mereka akhirnya harus berhadapan langsung dengan Mat Kilau yang sebelumnya diutus untuk melakukan pengecekan ke tanah Tembeling. British! British! Para penjajah yang mencoba bertindak semena-mena terhadap masyarakat di sana akhirnya ditaklukkan semuanya oleh Mat Kilau dengan ilmu bela dirinya yang cukup mumpuni. Namun di sini Awang yang muncul tiba-tiba lalu menyerang Mat Kilau menjadi perbincangan dan ternyata dituduh telah bersekongkol bersama para pemungut pajak yang baru saja dicia oleh Mat Kilau. Dicia itu dihajar, dihancak. Apakah kau bersama dengan Inggris? Engkau lawan dengan Mat Kilau yang menyarankan teman-temannya untuk menyelidiki terlebih dahulu dan jangan asal menuduh karena jika tanpa bukti itu akan menjadi fitnah karena sesuatu yang belum jelas asal-usulnya biasanya berbeda dengan kenyataannya menurut Mat Kilau. periksa, wahai. Mamat yang awal mula ditangkap oleh para penjajah akhirnya dimanfaatkan oleh para penjajah melalui ayahnya agar mau menjadi mata-mata para British Inggris tersebut. Namun di sini Mamat yang memiliki jiwa besar sebagai pejuang bersih keras mengatakan kepada ayahnya jangan pernah mau diperbudak para penjajah. Mamat lebih memilih mati dalam kurungan sebab jika kita diperbudak para penjajah atau apapun itu maka kita adalah pengkhianat dan hukuman bagi para pengkhianat adalah mati. Siapa? Baik, ada pahlawan Melayu lain yang datang membantu. Secara mengejutkan Mat Kilau bersama teman-temannya muncul dan akhirnya para penjajah tersebut berada di ujung tanduk kematian di mana Mat Kilau mengingatkan kepada mereka jangan membuat penduduk tanah Melayu menjadi pengemis di tanah mereka sendiri. Penjajah laknat seperti kau Siapa kamu? dipanggil Mat Kilau. Jika benar kamu pahlawan, turunkan senjata. Bunuh saja orang putih itu! Nanti! Kami seperti pengemis di tanah sendiri. Jangan kau ingat Kembali lagi namun Awang yang lagi-lagi muncul seolah membela orang Inggris dan ternyata sudah melanggar janjinya. Namun di sini Awang hanya menahan untuk sementara waktu agar tidak terjadi pertumpahan darah yang berkelanjutan karena akan banyak korban-korban selanjutnya jika saat itu Mat Kilau membunuh pimpinan militer para penjajah. Dengan watak aslinya si orang kulit putih pimpinan militer penjajah tersebut malah menghina para penduduk setempat karena sudah terpecah belah. Mirip negeri Wakanda ya. Jadi mata dan telinga kami, boleh kan? Toga yang memperingatkan para pimpinan penjajah bahwa jika rakyat Melayu bersatu, maka berbagai senjata jenis apapun tidak dapat mengalahkan mereka karena senjata mereka sejatinya jika bersatu dengan menggaungkan kalimat tauhid. Melayu yang paling hebat. Tuh, mereka yang mudah dijajah dan dipijak. Di sini Awang yang benar-benar sudah dituduh bahwa dirinya sudah dibeli oleh para penjajah karena tidak membela teman-temannya dan rakyat Melayu tadi, akhirnya muncul dan menjelaskan keadaannya bahwa dirinya semata-mata hanya ingin menyelamatkan rakyat Melayu dan jangan pernah menuduh tanpa bukti sebab hanya Awang yang tahu bahwa para penjajah sudah mendatangkan berbagai senapan dan meriam. Hanya saja Awang ingin menjelaskan kepada para penjajah bahwa mereka bukan pemberontak karena Awang berniat untuk mencuri senjata-senjata tersebut. Awang yang keras kepala ternyata bergerak tanpa pengetahuan Mat Kilau mengajak Ibrahim dan Yasin untuk menjarah senjata yang baru saja dikirim melalui jalur perairan. Dan pergerakannya diketahui para penjajah Inggris bahwa Awang melakukan dampak yang akan sangat merugikan bagi rakyat Melayu.
killed, and our weapons were taken. What? And our men were not ready for it. Ya Mat Kilau dan rekan-rekannya saja yang berani mengganggu kita. Rakyat Melayu yang tak bersalah akhirnya harus kembali menjadi korban kekejaman para penjajah karena ulah awang yang mencuri senjata-senjata milik para penjajah sebelumnya membuat kemarahan para penjajah. Namun di sini para penduduk yang berikan informasi bahwa dermaga sudah diserang dan dibakar, di mana perniagaan para penduduk tanah Melayu sudah hancur, dan terlebih para penjajah akan mendatangi rumah Wahid, di mana istri Wahid yang tengah hamil besar yang sebentar lagi akan melahirkan akhirnya harus mati bersama bayi dalam kandungannya karena mempertahankan informasi di mana Wahid berada. Kekejaman dan kesewenang-wenangan terjadi. Orang Inggeris mereka sedang menuju ke rumah Bang Wahid. Lekas Bang Wahid. Kamu, cakap mana dia pergi? Kita sudah dekat sini. Wahid yang tak sempat menyelamatkan istrinya melihat kematian sang istri bersama Mat Kilau, namun ditahan oleh Mat Kilau agar tidak bertindak gegabah. Semakin murka saja Wahid terhadap para penjajah Inggris. Di dalam perjuangan akan bumi Melayu. Merancang awang. Maafkan awang ayah. Yang merampas senjata British semalam. Awang yang merasa bersalah karena mengetahui istri Wahid dibunuh oleh tentara Inggris akhirnya mulai sadar bahwa tindakannya gegabah sudah membuat penderitaan baru terhadap rakyat Melayu, terutama Wahid. Wahid, bukan pada aku. Aku rela mati di tangan kau, Kilau. Aku sayangkan kau, Awang. Semua demi agama, demi bangsa. Di satu sisi Wahid yang tidak menerima dengan perlakuan para penjajah yang sudah membunuh istrinya yang sedang mengandung anak pertamanya mulai bertindak gegabah juga, menyerang tentara para penjajah sendirian, akhirnya harus tertangkap dan dikurung di sebuah gedung tempat penyimpanan senjata-senjata. Jangan cari maut dengan kami. Bersedia. Kita harus selamatkan sahabat kita. Aku letakkan nyawaku untuk selamatkan Wahid. Mat Kilau yang memimpin pergerakan para pemuda kala itu memutuskan untuk menyerang gudang senjata dan menyelamatkan Wahid yang sedang dikurung oleh para penjajah kulit putih yaitu Inggris. Ucup yang datang ingin membantu akhirnya menambah jumlah pasukan di kalangan pemuda untuk melawan para penjajah. Karena Ucup berpikir bahwa jika hanya berdiam diri maka dia akan tergolong orang-orang yang celaka, begitu menurut dirinya. Hukuman mati pada Wahid mesti diteruskan. अकेले आके खत्म करते हैं। चल रहे हम उसको मौत की सजा देते हैं। Ya Allah. Wahid yang diberikan hukuman mati karena dicap sebagai pemberontak oleh penjajah Inggris akhirnya mencoba diselamatkan oleh teman-temannya yang mencoba menerobos pertahanan tempat penyimpanan senjata, yakni gudang persembunyian, di mana gudang-gudang itu dihancurkan oleh kawan-kawan Wahid. Namun sayang harus menelan korban jiwa kembali, yaitu Ucup mati di tangan Toga. Terlihat Mat Kilau yang semakin murka, geluh, rujit, jijik terhadap para penjajah, terutama si Toga yang sudah membunuh Ucup. Bunyi di sini dahulu dalam beberapa hari.
Hitam dan juga Mat Kilau yang membawa para pemuda untuk bersembunyi di atas kaki gunung bersama para pemuda lainnya yang dibawa oleh Awang, namun hanya sedikit dari penduduk desa yang mau turun membantu perjuangan melawan penjajah. Mat Kilau dan teman-temannya yang terus menjadi buronan tentara para penjajah akhirnya diketahui keberadaannya karena ada seseorang yang menjadi pengkhianat yang membocorkan di mana mereka bersembunyi, yaitu Pak Deris, Bapak Nasi Mamat yang sebelumnya anaknya dikurung oleh para tentara Inggris, ya si penjajah, dan dimanfaatkan akhirnya oleh mereka. I want to meet Pak Deris. I'm pretty sure he knows the whereabouts of Mat Kilau. maafkan kami bertiga, Wahid. Bersalah atas apa yang terjadi pada istri kau. Awang yang secara langsung belum meminta maaf kepada Wahid sebelumnya, akhirnya sekarang meminta maaf kepada Wahid karena sudah menyebabkan istrinya Wahid mati di tangan tentara Inggris. Mat Kilau yang sedang menyusun strategi dengan mengumpulkan seluruh penduduk desa untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah akhirnya harus menerima sebuah kekecewaan karena bentuk penolakan dari para penduduk desa akhirnya terlihat bahwa mereka lebih memilih untuk tidak melawan alias ngejedog wae tanpa perlawanan. Kami tak dapat bantu kamu. Ayo semua. Mengutip dari sebuah ayat Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ya, begitulah. Pasti akan masuk ke hutan. Cukup ke dengan perangkap yang kita ada? Mat Kilau pun akhirnya yang sangat paham akan situasi dan kondisi saat ini ternyata sudah menyiapkan strategi bersama teman-temannya yang ikut berjuang dalam persembunyiannya di hutan. Mereka menyiapkan perangkap dan berbagai jebakan di dalam semak-semak hutan untuk menghentikan pergerakan penjajah dalam pencarian mereka. Wahid dan Awang yang mencium bau-bau pengkhianatan dari kalangan para petinggi atau pemuka agama mendapat bantahan bahwa menurut Mat Kilau tidak mungkin seorang petinggi menjadi seorang pembelot atau penumpas kejahatan seperti yang dilakukan para penjajah terhadap rakyat Melayu. Namun benar saja, Pak Deris yang ternyata harus berkhianat terhadap bangsanya sendiri karena dibutakan oleh kecintaannya terhadap anaknya yaitu Mamat, seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa lagi ketika didatangi oleh Mat Kilau dan Wahid. Keluar sekarang. Kami semua dah tahu apa yang Pak Deris buat. Aku tidak ada pilihan. Aku tidak mahu anakku babat mati. Anak aku dah mati. Isteri aku dibunuh depan mata. Bangsat. Tapi sekarang orang yang hina. Yang dan Umar sayang apa? Jaga Omar. Scene berganti pada keesokan harinya di mana Mat Kilau yang harus memberikan pemahaman pada anak dan istrinya karena perjuangannya akan terus berlanjut untuk mempertahankan tanah airnya. Namun di sini istrinya sangat paham bahwa perjuangannya tidak akan sia-sia dan mendukung penuh setiap perjuangannya dengan doa dan cinta kasihnya. Karena mungkin zaman dulu tidak pebaliut dengan yang namanya susu dan pampers, cuy. Curhat ya, cuy. Keluar masuk supaya mereka tidak boleh terlepas. I knew I could count on you. Stoga, Guram, get our men ready. Para pemuda yang dipimpin Mat Kilau sudah bersiap siaga membekali diri mereka dengan ilmu bela diri semacam pencak silat atau ngerennya campuran Wing Chun lah jeung pencak silat naon gitulah. Dan semangat juang yang terus menghujam di jiwa mereka. Tentara penjajah yang sudah mengepung hutan yang sebelumnya diberitahu oleh Pak Deris, sang pengkhianat akhirnya berhadapan langsung dengan pejuang-pejuang tanah Melayu. Satu persatu dari mereka mati di tangan pejuang tanah Melayu karena tidak menguasai medan perang yang sudah menjadi rumah bagi para pejuang tanah Melayu yang sudah siap dengan berbagai jebakan dan perangkap untuk mereka. हरामजादे दुश्मनों चारों से चाल
Pasukan Mat Kilau yang hanya sedikit dan bisa dihitung dengan jari secara serentak menyerang pasukan tentara para penjajah. Banyak yang tumbang dan berjatuhan karena hantaman sebuah meriam coy. Namun tidak disangka secara mengejutkan muncul pasukan tambahan dari penduduk desa yang datang membantu perjuangan Mat Kilau dan kawan-kawannya. Mereka bersatu padu demi mengusir para penjajah, dan ini membuat daya juang mereka berkobar. Paderis yang ternyata menjebak para penjajah agar masuk perangkap yang akhirnya berhasil, namun di sini dirinya harus mati di tangan para penjajah. Di sini Wahid berhadapan langsung dengan pembunuh istri dan anaknya yang masih berada dalam kandungan kala itu dan berhasil melenyapkannya. Banyak penduduk desa dan tentara penjajah yang mati di medan perang. Darah mengalir, mayat-mayat bergelimpangan. Mat Kilau yang sedang berhadapan langsung dengan Toga yakni Mang Yayan dibantu oleh Wahid akhirnya berhasil menang, namun Wahid di sini harus lebih cepat kalah oleh Toga si Mang Yayan dan mati di pangkuan Mat Kilau. Pada akhirnya, rakyat Melayu berhasil mengusir para penjajah dan membuat tentara Inggris kocar-kacir. Hal yang dapat diambil dari kisah Mat Kilau ini adalah jangan pernah mau diperbudak oleh keadaan, apalagi membuat perpecahan dalam perjuangan melawan para penjajah. Sedikit mengutip, janganlah kalian merasa lemah dan jangan kalian bersedih, kalian lebih mulia jika kalian benar-benar beriman. Ketahuilah bahwasanya kemenangan itu bersama kesabaran dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan. Karena film sudah berakhir, maka selanjutnya joget dulu dong kawan. Jangan lupa ngopi dan tersenyum tatkala kehidupan ini terus menguji diri kita. Slebeo!